terima kasih. Kita sudah memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Sesi selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Sri Purwaningsih, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata tadi saya klik freeze, jadi wajah saya tadi sempat tidak kelihatan dan saya tidak menyadarinya. Saya bagikan sedikit kurikulum vitae dari Ibu Sri Purwaningsih. Ibu Sri Purwaningsih, kelahiran Sukoharjo 12 Februari 1980, S1 Psikologi UMS, kemudian S2 Magister Psikologi UMS. Kemudian Bu Sri Purwaningsih adalah guru BK di SMP Negeri 6 Sukoharjo dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan alhamdulillah Bu Sri Purwaningsih ini adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Begitu, Bu Sri Purwaningsih sudah bergabung di sini? Sudah. Oh iya. Terima kasih Bu Indah. Oke, terima kasih Bu Purwaningsih. Untuk selanjutnya, materi saya serahkan pada Bu Sri Purwaningsih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Indah. Saya akan coba share screen nggih. Tadi sudah dibacakan perkenalan tadi nggih, kurikulum itu dari tentang saya oleh Bu Indah. Kita di sini nanti share saja nggih, share materi saja. Sekedap saya tak share screen dulu. Kelihatan mboten Bu Indah? Kelihatan Bu, kelihatan nggih. Oh nggih. Ya. Kita mulai nggih Bapak Ibu. Di sini saya kita sharing ilmu saja. Kebetulan saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Di dalam materi ada tentang profil pelajar Pancasila yang nanti dikaitkan dengan peran dan nilai-nilai guru. Nah, saya di sini akan memaparkan materi itu nggih. Tapi nanti saya kaitkan dengan peran kita sebagai guru BK. Nah, kita nanti belajar bersama mawon karena saya juga belum begitu mendalami materi ini. Nanti kita sama-sama belajar bareng, kita sharing saja di sini. Ngoten nggih? Bisa kita mulai? Nggih, ya. Saya akan menyampaikan tentang peran guru BK dalam membangun profil pelajar Pancasila. Nggih, perkenalkan saya Sri Purwaningsih. Saya guru BK SMP Negeri 6 Sukoharjo. Maaf Bu Indah, saya di SMP 6 sudah dari tahun 2005 sampai sekarang. Tadi dibacakan 2006. Oke, terus kemudian saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Monggo Bapak Ibu guru BK mumpung sekarang ini lagi dibuka angkatan yang ke-7 dan Kabupaten Sukoharjo itu menjadi sasaran, silakan mendaftar, kita nanti bisa belajar bareng, sharing ilmu tentang perubahan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita nggak usah berpikir nanti mau jadi apa. Yang penting kita dapat ilmunya dulu. Seperti kemarin saya itu, sebentar saya awal ini cerita tentang guru penggerak dulu. Awalnya saya tuh nggak tahu bahwa arah ke depannya itu mau seperti apa. Saya kira guru penggerak itu hanya seperti saat kita mengikuti diklat-diklat itu saja. Ternyata pembelajarannya itu 9 bulan. Tapi untuk yang angkatan 6, 7, dan seterusnya itu hanya 6 bulan. Monggo Bapak Ibu bisa mendaftar, belajar sama-sama. Nanti biar kita bisa merubah
murid-murid kita menjadi lebih baik, kemudian lebih lebih inovatif dan kreatif dalam pembelajaran kita. Oke, mungkin itu saja. Saya lanjutkan. Ini, saya tadi pagi membaca buku tentang di modul guru penggerak itu ada kutipan seperti ini. Mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Oke, ini kutipan yang tadi pagi saya baca, kemudian saya masukkan ke materi hari ini. Lanjutkan. Ini nggih. Tujuan maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita garis bawahi tentang kodrat. Kodrat anak, nggih. Kodrat anak itu kita harus menuntun segala kodrat. Kodrat itu di sini ada 2. Ya, sesuai dengan dari Ki Hajar Dewantara itu bahwa kodrat itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu merupakan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi ini dimaknai dari konteks lokal, sosial, budaya murid kita. Kalau kita di sini berarti kan di Indonesia. Kemudian Indonesia kita di Sukoharjo. Mungkin akan beda ketika kita di mana nggih? Yang agak pelosok misalnya, di sini Sukoharjo agak pelosok mana ya? Weru tapi mungkin lebih pelosok lagi atau mana ya? Bulu lebih pelosok lagi. Nah, nanti akan berbeda dengan lingkungan yang ada di kota, misalnya Sukoharjo Kota atau Kartosuro itu nggih, nanti akan berbeda. Kemudian kodrat zaman itu berhubungan dengan isi dan irama. Nah, di sini kita pendidikan itu menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad 21 karena saat ini kita sudah berada di abad 21, semuanya yang serba canggih, serba serba internet, apapun kita bisa cari di internet. Nah, disitulah bahwa kita itu menuntun anak. Jadi kodratnya anak kita bawa. Oke. Kemudian untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gitu. Nah, sebagai manusia, ini manusia tadi dikatakan sebagai manusia adalah manusia yang merdeka, yaitu manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi di sini kita manusia yang merdeka baik lahir maupun batinnya, tidak tergantung orang lain. Karena nanti anak-anak kita itu mereka harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, harus bisa mengambil keputusan sendiri seperti itu, terbawa ke situ. Nah, inilah manusia yang merdeka. Oke. Beratnya kemerdekaan itu bukan hanya tidak diperintah saja. Ya, merdeka itu bukan hanya tidak diperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya, berdiri sendiri dan mengatur kehidupannya, dapat mengatur kehidupannya akan seperti apa, mau dibawa bagaimana, dengan tertib, dan dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain, juga berhubungan dengan orang lain. Jadi kemerdekaan itu berdiri untuk dirinya sendiri, dapat mengatur kehidupannya sendiri dengan tertib, dan juga mengatur hubungan dengan orang lain. Nah, jadi merdeka belajar, merdeka seperti saat ini sedang digaungkan tentang kurikulum merdeka belajar. Mungkin sekarang sekolah-sekolah sedang mengolah tentang kurikulum tersebut. Dan maaf, saya belum bisa menceritakan tentang kurikulum merdeka belajar di sini karena saya juga belum begitu paham, belum begitu mempelajari. Kita lanjut lagi.
Nah, ini kuncinya. Kunci guru. Kebetulan di sini kita adalah guru BK, nggih. Kita harus secara sadar menguatkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya, ini diri guru, demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Nah, di sini berarti kita harus menguatkan dulu, kita sebagai guru BK, sebenarnya tidak hanya guru BK saja, semua guru ini di sini. Guys, kita secara sadar dulu menguatkan profil pelajar Pancasila dalam diri kita terlebih dahulu untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita. Nah, di sini adalah ada kata kuncinya, yaitu adalah pertama keteladanan. Kita memberikan keteladanan pada siswa kita tentang apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menjadi manusia seutuhnya. Terus kemudian yang ketiga, proses diri, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu bukan hanya untuk slogan guru penggerak saja. Di sini kita sebagai guru pun juga harus begitu, nggih. Tergerak. Kita tergerak untuk, kalau di sini menguatkan profil pelajar Pancasila, kita tergerak dulu. Kemudian kita bergerak dan menggerakkan. Otomatis kita menggerakkan murid-murid kita, juga bisa menggerakkan teman-teman kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kerja otak dan emosi. Kita bisa menggunakan logika kita, dan kita juga menggunakan perasaan kita. Jadi sama-sama seimbang. Kemudian selanjutnya adalah pembiasaan konsisten dan sistemik. Pembiasaan itu harus terus-menerus, bukan sekali kemudian berhenti, ya, tapi konsisten, terus-menerus. Dan yang terakhir adalah membuat dan mengambil makna positif. Selanjutnya, nah kita sekarang masuk ke profil pelajar Pancasila. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru semua adalah Bapak Ibu guru yang hebat, ya. Pasti juga sudah sering membaca, sudah sering mendengar, karena sering kan sekarang digaungkan tentang profil pelajar Pancasila. Monggo kita sareng-sareng belajar profil pelajar Pancasila. Nah, ini pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan ciri utama, ini ada 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan ke-6 adalah kreatif. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu dulu elemen kunci nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ketinggal mboten nggih, saya beri warna putih. Nggak kelihatan, Bu Pur. Nggak kelihatan? Iya, yang putih itu nggak kelihatan tulisannya. Yang putih nggak kelihatan? Bisa dibacakan saja, Bu Pur. Iya, tak bacakan saja nggih. Nanti materinya saya sampaikan ke Pak Adi, biar di-share di drive-nya. MGBK, PowerPoint-nya. Iya. Ini ya, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini murid-murid kita, berarti murid kita itu mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiositasnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan, serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Nah, di sini ada 5 elemen, ya. Ada 5 elemen: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama. Di sini ada mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang.
Ya, ini diharapkan seorang murid itu mampu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pemahaman agama, ya, memahami agamanya, kemudian pelaksanaan ajaran agamanya. Nah, untuk elemen yang kedua adalah akhlak pribadi. Ini menyadari bahwa menjaga kesejahteraan diri penting dilakukan bersama dengan menjaga orang lain dan merawat lingkungan sekitar. Rasa sayang, peduli, hormat, menghormati diri sendiri terwujud dalam sikap integritas. Ya. Di sini murid itu mampu menunjukkan atau memiliki integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap dirinya sendiri dalam relasi dengan orang lain. Ini berarti ada saling menghormati. Kemudian yang kedua, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Mampu merawat dirinya baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Kemudian elemen yang ketiga, akhlak kepada manusia. Mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Nah, elemen di sini berarti seorang murid itu mampu menunjukkan mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Ini karena tadi akhlak kepada manusia, berarti seorang murid itu harus mampu menghargai perbedaan, kan? Perbedaan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian mampu berempati kepada orang lain. Kemudian yang keempat itu akhlak kepada alam. Menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitar, ya, menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Dalam elemen ini berarti seorang murid itu mampu menunjukkan menjaga lingkungannya, kemudian mampu memahami keterhubungan ekosistem bumi, ya, mampu menjaga lingkungan alam sekitarnya. Kemudian elemen yang kelima dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah akhlak bernegara. Memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Nah, dalam elemen ini seorang murid mampu menunjukkan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Merupakan murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, dan global. Di sini ada 4 elemen yang harus dimiliki oleh seorang siswa, seorang murid. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Ini penjelasannya. Mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, jenis kelamin, cara berkomunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Nah, berarti seorang murid di sini harus mampu mendalami budaya dan identitas budaya. Kemudian mampu mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Terus yang terakhir bisa menumbuhkan
rasa menghormati terhadap keberagaman budayanya. Kemudian untuk yang kedua, elemen yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan budaya sebagai kekayaan, perspektif, sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap manusia. Nah, di sini seorang murid itu harus mampu menunjukkan komunikasi antar budaya, berkomunikasi antar budaya. Oke. Kemudian mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif tentang budaya. Kemudian elemen yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif, memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip budaya yang berbeda dengan mempelajari keragaman budaya dan mendapatkan pengalaman dalam kebinekaan. Nah, di sini murid itu harus mampu melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaannya, kemudian dapat menghilangkan prasangka ya, dan stereotip. Terus kemudian bisa menyelaraskan kebudayaan, perbedaan kebudayaan. Kemudian untuk elemen yang keempat, berkeadilan sosial. Peduli dan aktif, berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial, serta percaya akan kekuatan dan potensi diri sebagai modal menguatkan demokrasi untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan itu bilang. Maksudnya di sini seorang murid itu harus mampu turut serta aktif membangun masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Kemudian mampu berpartisipasi mengambil keputusan bersama dan bisa memahami peran individu dalam demokrasi. Yang ketiga adalah gotong royong. Murid mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakat. Di sini ada 3 elemen, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Oke, yang pertama kolaborasi, itu murid itu diharapkan mampu untuk bekerja sama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama, menumbuhkan rasa saling ketergantungan positif, itu menyadari peran dirinya dan peran orang lain. Maksudnya ketergantungan secara positif itu mampu menyadari peranan dirinya dan peran orang lain dalam kontribusinya untuk meraih tujuan bersama. Terus yang terakhir adalah koordinasi sosial, melakukan koordinasi demi pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, elemen yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian di sini siswa, murid itu diharapkan mampu. Yang pertama, tanggap terhadap lingkungan. Ya, peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua, persepsi sosial, mampu memahami dan menghargai lingkungan sosialnya untuk memunculkan situasi yang sejalan dengan kesejahteraan lingkungan sosialnya. Elemen yang ketiga adalah berbagi. Memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat secara sehat. Kemudian profil pelajar Pancasila yang keempat adalah mandiri. Murid mempunyai prakarsa atas pengembangan diri, prestasinya,
dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya, serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Ini ada dua elemen. Yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Ya, dalam elemen ini, seorang murid itu diharapkan mampu mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang kedua, mampu mengembangkan refleksi diri, perenungan terhadap dirinya sendiri. Elemen yang kedua adalah regulasi diri. Seorang murid diharapkan mampu regulasi emosi. Yang kedua, menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dan prestasi, memiliki inisiatif bekerja secara mandiri, mengembangkan kendali dan disiplin diri, percaya diri, resilient, kemampuan beradaptasi, dan adaptif, kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan. Profil yang kelima, bernalar kritis. Murid mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya sehingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Ada 3 elemen di sini. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Seorang murid itu diharapkan mampu mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang akurat, untuk mengumpulkan data yang akurat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Oke. Terus yang ketiga, mampu mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian elemen yang kedua, bernalar kritis, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ini seorang murid diharapkan mampu menjelaskan alasan yang relevan dan akurat dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusannya. Kemudian elemen yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Ini seorang murid diharapkan mampu menyadari untuk mengembangkan kapasitas diri melalui refleksi, usaha, memperbaiki strategi, dan gigih dalam mencari alternatif solusi. Ini profil yang keenam, profil yang terakhir. Murid mampu adalah kreatif, nggih. Ini murid mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Ini ada 3 elemen. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinil. Nah, di sini siswa itu diharapkan memiliki kemampuan berpikir kreatif, dari yang paling sederhana sampai gagasan yang kompleks. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Di sini seorang murid itu diharapkan mampu menjelaskan alasan yang relevan dan akurat dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Kemudian untuk elemen yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, di sini murid itu diharapkan mampu menyadari untuk mengembangkan kapasitas diri melalui refleksi, usaha memperbaiki strategi, dan gigih dalam mencari alternatif solusi. Oke, itu tadi elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk ke peran guru, ya, peran guru BK dalam membangun profil pelajar Pancasila. Ini ya, peran guru BK dalam membangun profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama, menjadi pemimpin pembelajar.
mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Ini, mendorong ekosistem pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, mendorong kolaborasi antar guru. Membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau pembimbingan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Ini saya jelaskan satu persatu, nggih. Di sini ada contoh-contohnya. Nih, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Contohnya yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan cara bisa membersihkan kelas, terus memilah sampah, menyirami tanaman yang ada di sekitar kelas. Itu contohnya seperti itu. Menjadi pemimpin pembelajaran yang pertama dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian yang kedua bisa dengan menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dengan misalkan dengan bisa menampilkan video, gambar, kemudian membuat game konsentrasi, mungkin dengan ice breaking, kemudian pembelajaran tidak monoton, ya, itu bisa dengan game-game. Saya pernah di sekolah pernah mengadakan pembelajaran itu dengan permainan ular tangga. Nah, di situ anak sangat senang. Kemudian yang ketiga itu dengan memberikan teladan, ya, memberikan keteladanan perilaku baik. Misalkan kita bisa melakukan dengan berpakaian rapi, berkata sopan, kemudian datang tepat waktu, kebiasaan berperilaku jujur, dan mungkin bagi bapak-bapak yang merokok, nggih, tidak merokok di sembarang tempat di sekolah misalnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjadi pemimpin pembelajar, kita sebagai guru bisa ikut serta dalam menentukan dan menyusun kurikulum yang mendorong siswa mengenali bakat dan potensinya. Ini mungkin bagi Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, nggih, mungkin bisa, atau Bapak Ibu guru sendiri pun saya yakin juga bisa memberikan saran, memberikan ide untuk dalam penyusunan kurikulum yang mendorong siswa menemukan bakat dan potensinya. Kemudian yang kedua, nih, yang kedua contohnya, nggih, dalam mendorong kolaborasi antar guru. Saya yakin Bapak dan Ibu guru BK sudah melaksanakan ini semua. Yang pertama dengan berkolaborasi, misalkan dengan pemateri kegiatan di sekolah, misalkan kegiatan Jumat pagi, atau mungkin guru BK sendiri mengadakan kelas besar mungkin. Nah, di situ sebagai pemateri. Kemudian yang kedua, dengan berkolaborasi melakukan pembinaan terhadap murid. Misalkan saja pembinaan terhadap murid yang akan lomba, kita bisa memotivasi seperti itu. Yang ketiga, contohnya, nggih, berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk menyelesaikan permasalahan belajar. Saya yakin sudah, nggih, di sini sudah banyak sebenarnya kita sudah lakukan selama ini. Kemudian yang keempat, bisa berkolaborasi dengan TNI, Polri, kemudian di LLRJ untuk menjadi pemateri dalam tertib berlalu lintas. Jadi ini berkolaborasi antar guru ini tidak hanya di sekolah saja. Kita bisa mengambil pemateri dari luar, misalnya seperti itu. Ya, berkolaborasi. Kemudian ini yang mewujudkan kepemimpinan murid. Ini gambar-gambar ini hanya sebagai contoh saja. Mewujudkan kepemimpinan murid itu mendorong mandiri belajar, misalkan dengan belajar kerja kelompok seperti itu, siswa akan mandiri untuk belajar sendiri.
Kemudian bisa dengan mendidik karakter murid. Yang ketiga, contohnya bisa memunculkan motivasi belajar. Memunculkan motivasi belajar siswa dengan memberikan motivasi semangat seperti itu. Selanjutnya ini, nah, di sini ada tadi peran nggih. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai guru. Ini nilai-nilai guru. Kalau di CGP itu di sini adalah nilai-nilai guru penggerak. Tapi saya sangat setuju kalau ini bukan hanya untuk penggerak saja, tapi untuk guru, seluruh guru. Nilai-nilai guru ini adalah nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, mandiri. Sini mandiri, senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Jadi di sini diharapkan seorang guru itu mandiri untuk bisa mendorong melakukan aksi, mengambil tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, reflektif. Reflektif ini seorang guru itu mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun dilakukan oleh diri sendiri. Kita mampu merefleksikan, mampu melihat pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan maupun pengalaman-pengalaman dari orang lain. Nah, itu kita refleksikan. Kita harus mampu bisa merefleksikan. Ya, sehingga kita bisa mengetahui pengalaman-pengalaman yang kita lakukan itu kesannya bagaimana. Kita ambil yang positif-positifnya, mestinya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu seorang guru itu harus mampu kolaboratif. Ya, seorang guru itu harus mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, seorang guru harus memiliki nilai kolaboratif. Ya, jadi kita harus bisa merangkul semua pihak untuk berkolaborasi tadi untuk menciptakan pemimpin pembelajar seperti itu. Kemudian yang keempat adalah inovatif. Inovatif di sini seorang guru harus mampu senantiasa memunculkan gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Ya, kita harus selalu berinovasi. Kita mampu menggunakan nilai reflektif untuk mengevaluasi suatu masalah. Jadi kita selalu berinovatif dalam hal apapun tentunya. Dalam pembelajaran bisa, dalam mencari gagasan-gagasan yang baru. Kemudian yang terakhir, ini yang saat ini sedang digaung-gaungkan, yang ada perubahan pendidikan di Indonesia, itu adalah berpihak pada murid. Senantiasa mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Keputusan yang diambil didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Nah, di sini. Jadi kita mengutamakan murid terlebih dahulu. Kalau kalau di Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid itu maksudnya bukan kita menghamba seperti kita menghamba pada Tuhan, itu tidak, tapi di sini kita adalah berpihak pada murid, fokus pada murid. Itu, ya. Jadi
apapun yang kita lakukan itu kita dasari dulu untuk siswa. Seperti nanti di kurikulum Merdeka Belajar pun juga sama. Jadi kita apa yang murid inginkan seperti itu. Kita harus apa itu namanya? Melayani, kita harus melayani murid apa yang mereka inginkan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ini dari Ki Hajar Dewantara nggih, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi pendidikan itu sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini bisa mendesain peristiwa nggih, bahwa anak dapat pengalaman utuh, cipta, rasa, karsa, nggih, seperti selain tadi nggih, selain kodrat alam, kodrat zaman, itu juga ada budi pekerti, watak, dan karakter. Itu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, atau perpaduan antara cipta. Di sini cipta nggih, cipta itu adalah kognitif, kemudian rasa, laku. Itu nanti kita ambil makna positifnya. Lanjutkan. Di sini ini peran dalam melakukan perubahan. Kita sebagai guru BK nggih, perannya seperti lingkaran ini Bapak Ibu. Ada lingkungan pengaruh, nggih, kita mampu mempengaruhi peserta didik kita. Kemudian ada lingkungan kepedulian, kita peduli terhadap mereka. Kemudian yang lebih besar lagi adalah lingkungan perhatian, kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian ini dimensi lingkungan pengaruh. Oke. Lingkungan pengaruh itu ini yang kan mempengaruhi siswa kita, mempengaruhi murid kita, itu adalah diri sendiri, kemudian orang lain, institusi, dan yang lebih besar itu adalah lingkungan dan masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan relasi, komunikasi, kolaborasi, dan kontribusi. Ini kata Dewantara nggih, agar bisa memberikan pendidikan yang bersandar pada pengetahuan, seorang guru perlu menguasai 5 jenis ilmu. Yang pertama, ilmu hidup batin, itu secara psikologis. Kemudian ilmu hidup jasmani, itu secara fisiologis, fisik kita. Kemudian yang ketiga, ilmu kesopanan, etika. 4, ilmu keindahan, estetika. Dan yang kelima adalah ilmu pendidikan, pedagogis. Nah, ini ada jadi untuk membiasakan kebiasaan siswa, itu bisa kita lihat dari diagram identitas gunung es. Kalau gunung es itu kan kita tidak tahu nggih, yang terlihat itu mungkin hanya sebagian. Padahal yang di bawahnya itu sangat tidak terlihat, itu banyak sekali. Ini seperti di sini ada sadar dan bawah sadar. Lingkungan itu seperti itu. Jadi ada pengkondisian pembiasaan dari keteladanan yang konsisten, kemudian sistem aturan yang konsisten, itu nanti itu merupakan kebiasaan perilaku dari pola pikir, kepercayaan, dan keyakinan, nilai-nilai, kemudian akan menimbulkan perilaku atau soft skill, baru kemudian akan memunculkan kebiasaan. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah
Pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Dunianya anak itu kan senangnya bermain. Nah, kita lakukan itu. Tapi tetap dengan menumbuhkan budi pekerti. Nah, seperti ini kodrat tadi nggih, ini dari Ki Hajar, ini dari Erik Erikson, itu seperti ini bahwa kodrat tumbuh kembang anak itu dari harapan, tekad, tujuan, kompeten, loyalitas, cinta. Itu seperti ini, dari umur 0 sampai 40 tahun. Ini nggih, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian kalau ini adalah kodrat tahap tumbuh kembang anak nggih. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ada wiraga sampai wirama. Bisa Bapak Ibu lihat di sini bahwa wiraga itu adalah raga, indera, imajinasi. Bermain nggih. Bermain itu adalah belajar. Mereka itu bermain itu belajar. Kemudian kita eksplorasi pengalaman rasa pikirnya. Semakin dewasa, semakin anak itu berumur, okay, itu wiraga, rasa bermainnya itu akan berkurang. Nanti akan berganti dengan wirama, dari tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Nah, itu nanti semakin dewasa dari wiraga itu akan menjadi wirama. Kemudian ini daur belajar. Kita lihat bahwa daur belajar murid, bahkan kita sendiri, saya pun juga seperti ini, nggih, daur belajar kita itu mengolah, menyesuaikan, mengalami, mengungkapkan. Ini terus berputar daurnya, daur belajar. Nah, kemudian yang terakhir, mari Bapak Ibu kita sama-sama menguatkan peran dan nilai-nilai diri kita sebagai guru untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sharing saja nggih. Karena sama-sama saya juga masih belajar. Saya yakin Bapak Ibu guru BK di Sukoharjo ini sudah hebat, sudah banyak pengalaman. Mari kita sharing bareng-bareng saja. Kita diskusi aja di sini. Kalau ada nanti yang mau menanggapi silakan, monggo. Monggo Mbak Indah, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas materi yang saya sampaikan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pur atas materi yang telah disampaikan tadi. Terima kasih sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat esensi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Purwanti, kemudian saya merangkumnya ke dalam beberapa poin sederhana, di mana guru BK secara sadar harus menguatkan profil pelajar Pancasila dalam dirinya demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada masing-masing jiwa setiap muridnya. Kemudian falsafah hidup pelajar Pancasila itu nantilah yang harus melekat pada jiwa-jiwa anak didik kita, jiwa-jiwa siswa kita, sehingga sejak dini mereka hidup berdampingan bersama nilai-nilai pelajar Pancasila yang sudah mengakar pada keseharian mereka sehari-hari. Begitu materi yang disampaikan Bu Pur. Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi lain-lain. Adakah yang mau bertanya? Monggo yang mau bertanya bisa melambaikan tangan atau bisa mengacungkan tangan. Monggo Bapak Ibu. Mic sudah saya buka, Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa langsung menyalakan mic juga Bu Indah. Iya, monggo
Yang badai bertanya, Pak Effendi melambaikan tangan. Silakan Pak Effendi. Mbak Sri Purwanti, Mbak Purwanti ya, mau tanya seberapa suka dukanya jadi calon guru penggerak itu, sukanya gimana, keruwetannya seperti apa, bisa cerita-cerita berbagi. Terima kasih. Ya, Pak Effendi ini insya Allah mendaftar di guru penggerak angkatan 8 ya Pak, angkatan 7 ya Pak Effendi ya? Angkatan 10. Oh, angkatan 10. Angkatan 10, silahkan Bu Purwaningsih. Bagi Bapak Ibu guru yang pengen banyak dapat pengalaman tentang 9 bulan yang dilalui Bu Purwaningsih sebagai guru penggerak. Monggo Bu Purwaningsih. Ya, nggih. Pak Effendi, kita ketemu lagi, Pak. Apa ya suka dukanya? Sukanya kita dapat ilmu, dapat bertemu teman-teman yang hebat, Pak. Kalau dukanya, nanti kalau saya cerita duka di sini pada enggak daftar malahan. Sebenarnya apa ya, Pak ya? Kalau saya hanya untuk awalnya benar-benar saya tuh enggak tahu di guru penggerak itu seperti apa. Itu saya awalnya enggak tahu. Saya kira seperti diklat biasa selama 1 minggu atau 1 bulan seperti itu awalnya, Pak. Kemudian saya daftar, saya cerita sama Bu Kepala Sekolah saya tuh enggak mudeng kalau harus sekolah 9 bulan, tahu 9 bulan itu ketemu Pak Adi. Baru Pak Adi itu bercerita bahwa nanti yang kita lalui itu 9 bulan. Dapat ilmu, kita belajar sendiri, Pak. Kemudian kita lebih bisa kreatif dan inovatif. Jadi karena kita memiliki semangat untuk belajar. Kita memiliki semangat untuk belajar tentang IT. Jujur saya itu IT 0. Kemudian saya jadi tahu apa itu Canva, jadi belajar bikin artikel, belajar bikin infografis seperti itu. Jadi di sini kalau saya ya sudahlah kita ikuti saja pembelajarannya selama 9 bulan. Saya baru melalui 4 bulan, Bu. Kemudian nanti di guru penggerak itu ada 9 loka karya, nggih. Ada 9 loka karya dan ini baru saya lalui 3 loka karya. Saat loka karya nanti kita akan bertemu dengan guru-guru SD, SMP, SMA, TK, bahkan PAUD, SMA, SMK, nggih. Itu kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman di situ. Itu kalau tugas-tugasnya semua sudah ada di LMS, Pak. Kita masih bisa piknik kok, Pak Effendi. Meskipun tugasnya banyak, kemudian kita harus banyak berinovasi, tapi kita masih bisa piknik, masih bisa dolan. Dolannya nggak sadar ini, Pak. Iya, healing, masih bisa healing. Karena kita butuh refleks, kita butuh merefleksikan apa yang kita lakukan dan kita juga bisa refleksi. Mungkin itu. Dan saya memberikan motivasi, monggo Bapak Ibu semua, Pak Effendi ini juga masih muda, Pak Anang kan bisa, Mbak Endah juga, monggo silahkan daftar. Nanti kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman bareng-bareng. Mungkin itu Pak Effendi, jangan takut, nggih. Sama seperti di sekolah saya juga sedang memotivasi teman-teman. Ya harapannya tidak perlu takut lah, nanti kita tugasnya ada jangkamnya, tidak harus hari ini dikerjakan, nanti malam di-upload seperti itu, tidak. Mungkin itu Pak Effendi. Terima kasih. Monggo Bu Indah. Oke, Pak Effendi jadi semakin tertarik ya, segera daftar ya Pak Effendi ya.
Amin. Oke, monggo ini ada Pak Sudaryanto yang mengangkat tangan. Pak Sudaryanto, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Bu. Yang pertama berkenaan dengan pelajar Pancasila tadi. Hakikat dari pelajar Pancasila itu apa? Yang pertama. Yang kedua, implementasinya bagaimana? Itu sederhana saja karena kami juga akan menerapkan tentang pelajar Pancasila, tapi bingung cara menerangkan terhadap anak hakikatnya itu apa, implementasinya bagaimana. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Pur, ini dari Pak Sudaryanto bertanya yang pertama tentang hakikat pelajar Pancasila itu yang seperti apa, kemudian yang kedua implementasi pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana guru BK bisa menerangkan secara gamblang kepada siswa tentang implementasi pelajar Pancasila. Monggo Bu Pur, silahkan. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Sudaryanto atas pertanyaannya. Kita sharing mawon nggih Pak nggih. Karena saya juga ini sedang belajar. Kita sama-sama belajar tentang profil pelajar Pancasila ini. Kalau hakikatnya nggih, hakikat pelajar Pancasila itu kalau menurut saya bahwa murid-murid kita itu menjadi seorang pelajar Pancasila yang segala sesuatu tingkah lakunya itu harus berpedoman pada Pancasila yang tadi ada 6 karakter yang harus berpedoman pada 6 karakter tersebut. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di situ semua akan berkesinambungan, Pak. Tidak bisa jalan satu-satu. Kemudian untuk nanti mungkin yang lainnya bisa menambahkan, karena kita sama-sama belajar, Pak. Saya juga belajar. Kemudian untuk implementasinya kita dari hal kecil saja, Pak. Tidak perlu yang besar-besar. Kita ya dari hal kecil saja. Dari pembiasaan murid-murid kita mawon, misalkan dengan keteladanan dari kita, nih Pak, keteladanan keseharian kita. Tadi sudah banyak di situ saya jelaskan tadi. Kita dari hal-hal kecil mawon, tidak perlu dari hal tidak usah muluk-muluk ke yang besar, karena kan apalagi saat ini kita di masa pandemi ini, nggih Pak, murid kita yang kemarin selama 2 tahun PJJ, kemudian mereka harus sekolah, harus kembali ke sekolah, itu untuk motivasi mereka untuk belajar di sekolah itu sangat kecil. Itu saya alami di sekolah saya sendiri. Ketika PJJ seperti ini, mereka hanya belajar 2 jam saja. Di satu kelas itu yang tidak hadir itu ada 3, 4, itu pasti ada seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan ini, kita dari hal-hal kecil saja. Kita berikan keteladanan, kita berikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, mawon seperti itu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Monggo untuk yang lainnya mungkin ada mau menambahi yang lebih tahu mungkin, karena saya di sini juga belajar. Mungkin itu Pak Daryanto dari saya. Terima kasih. Iya, begitu Pak Daryanto penjelasan dari Bu Purwanti. Pak Daryanto akan menambahkan atau bagaimana, nggih? Apa sudah cukup? Ya gimana ya? Masalahnya gini ya, akibat dari pandemi ini kan peserta didik kita itu untuk mengarah pada penerapan atau implementasi pelajar Pancasila itu agak jauh ya. Mungkin karena terlalu lama di rumah sehingga sekarang PTM
Itu saya sangat prihatin sekali pada peserta didik kita. Mungkin yang lain juga ya. Kalau begitu kemarin PTM pertama itu ada yang rambutnya gini, suaranya gini, bilang kasar dan sebagainya. Nah, kemudian setelah ini waktu kami bimbing itu yang ada yang beralasan lah itu kan kita merdeka belajar Pak. Jadi ke sekolah ya tidak seragam, belajar ya semau gua dan lain sebagainya. Lah ini yang saya tanyakan implementasinya tadi ya kita sulit karena banyak sekali kan yang kalau diajarkan. Nah, sementara itu terima kasih atas penjelasan ya, nanti kita cari referensi yang lain lah. Memang saya salut dengan ini pelajar Pancasila, salut untuk kita menerapkan atau menciptakan revolusi mental. Karena revolusi mental kita katakan belum sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak Indah. Wah, Mbak Indah ternyata terlempar, Bapak. Anu karo anu tajane imam besar bagi Rizik Sihab gitu. Karena kan terus enggak Oke, Bapak Ibu, ini Bu Indah terlempar ya, bubar ya. Oke, sedikit menanggapi Bubar tadi juga. Yang pertama Pak Effendi tadi ya, Pak Effendi daftar saja dan Bapak Ibu guru BK yang lain daftar saja di guru penggerak angkatan ke-7 ini. Ada sedikit perbedaan, jadi di angkatan 7 ini kelihatannya hanya 6 bulan pendidikannya, jadi tidak 9 bulan, dipotong 3 bulan, dipadatkan 3 bulan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau saya lihat di edarannya itu tidak ada tes awal, ya. Jadi hanya administrasi dan nanti praktek mengajar sama wawancara saja seleksinya. Kelihatannya itu berbeda dengan yang angkatan sebelumnya, ada tes bakat skolastiknya. Kalau yang angkatan 7 ini kelihatannya nggak ada. Bapak Ibu daftar saja, biar banyak guru BK juga. Jadi bisa sharing ilmu, bisa nanti saling berbagi. Kemudian tadi menanggapi dari Pak Dar tadi, memang betul. Jadi banyak sekali salah persepsi kaitan dengan merdeka belajar. Nanti akan dibahas pada waktu di diklat. Nanti ada pembicaraan menyampaikan kaitan dengan merdeka belajar itu. Jadi ada salah satu hal betul, tapi ada yang dilupakan, gitu. Jadi kadang-kadang itu jadi jadi guyonan. Jadi guyonannya merdeka semerdeka-merdekanya. Jadi tidak melihat bahwa arti merdeka itu tidak melanggar kemerdekaan orang lain, itu yang hilang. Jadi memang ada konsep yang harusnya dipahami secara menyeluruh, tapi banyak juga yang memahaminya seenaknya sendiri. Makanya perlunya bagaimana guru BK nanti punya peran yang sangat penting ketika mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Itu tambahan dari saya. Monggo Bu Inta sudah masuk lagi. Oh iya. Tadi ya. Mohon maaf tadi keluar karena ternyata laptop saya baterainya habis. Tadi sudah dijawab ya sama Pak Adi ya, Pak Daryanto. Pak Daryanto masih ingin menambahkan? Sudah terjawab Bu Pur tadi. Oh nggih, sudah terjawab Bu Pur dan Pak Adi. Pak Daryanto masih mau menambahkan atau sudah Pak Daryanto? Oh sudah cukup. Oh nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Bu Yusi barangkali atau Bu Wihastuti? Monggo Mbak Wihas. Oke, sampun Mbak Wihas cuma mengacungkan jempolnya, berarti sudah puas dengan jawaban Bu Pur. Bapak Ibu memang guru BK memegang peranan penting sekali dalam meningkatkan profil pelajar Pancasila. Insya Allah, Allah selalu memberi kita kekuatan dan keikhlasan yang luar biasa
agar tetap bisa menjalankan profesi kita sebagai guru BK yang bisa menguatkan karakter Pancasila pada diri setiap anak didiknya. Bapak Ibu jangan lupa mohon diisi daftar hadirnya, karena itu nanti setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir, sertifikat akan dikirim ke email Bapak Ibu semua. Adakah yang Bu Purwanti masih mau menambahkan sedikit lagi? Tidak, Bu Indah, cukup. Oke, cukup Bu Sampun. Purwanti. Bapak Ibu, sekian pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan di webinar pada tanggal 22 Maret 2022. Atas kurang dan lebihnya, saya dari moderator menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kita jumpa lagi pada acara webinar selanjutnya yang ke-6 pada hari Selasa depan, insya Allah 29 Maret 2022. Begitu Bapak Ibu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ini nggak ada sesi foto ya? Ya, silakan Bapak Ibu ditampilkan. Oke, foto sebentar ya Bapak Ibu, mohon terekam. kameranya di-on-kan Jadi sebentar. kalau tidak menyalakan kamera itu tidak bisa tampil. Ini saya rekam full ya. Jadi Bapak Ibu yang saya upload juga no editing. Jadi silakan ditampilkan. Silahkan biar dihidupkan kameranya, Bu Endah, banyak Bu yang tidak Arianti, menghidupkan. Yang bisa aja enggak dia, apa-apa. Pak Yohanes, kita senyum dulu. Siap ya? Oke, sudah. Ambil kameranya. Silahkan Bapak Ibu bisa screenshot sendiri kaitan dengan untuk dokumentasi laporan. Oke, Oke. 1, 2, sudah. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di webinar kali ini. Hari ini tadi sempat sampai 56 peserta. Jadi naik turun, jadi ada yang keluar masuk gitu nggih. Bapak Ibu, sedikit, jadi banyak yang Bapak Ibu tanya kok tidak terkirim ke email. Ada beberapa kendala ketika tidak terkirim ke email, yaitu yang pertama adalah salah nulis email. Ada yang tertambahi spasi gitu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang buka emailnya hanya di HP. Nah, di HP itu kadang-kadang update-nya itu tidak langsung gitu nggih. Jadi dibuka lewat mungkin lewat laptop. Nah, namun Bapak Ibu, meskipun seperti itu tidak terkirim misalnya, tetap sudah sertifikat itu sudah ada ketika Bapak Ibu ngisi daftar hadir. Saya akan menunjukkan, jadi Bapak Ibu nanti di grup BK, di MGBK itu sudah saya kasih di info nih, di info. Nah, di grup BK ini, di info ini sudah ada link administrasi nih. Sudah saya buat link administrasi BK di info grup MGBK. Panjenengan bisa lihat itu sudah ada link administrasi BK. Nah, di link administrasi itu Bapak Ibu selalu dilihat saja. Jadi semua sudah saya letakkan di sini Bapak Ibu. Jadi mulai webinar pertama sampai hari ini webinar kelima. Bapak Ibu tinggal diklik saja. Nah, di salah satu foldernya di situ ada folder sertifikat peserta di sini. Oke. Di sertifikat peserta ini tinggal diklik. Nah, ketika Bapak Ibu ngisi daftar hadir, otomatis sudah akan ter-create di sini sertifikatnya. Kalau panjenengan cari tidak ada, mungkin ngisi daftar hadir lagi nggak apa-apa. Jadi nanti akan otomatis ada di sini. Nah, untuk sertifikat kali ini sudah saya kasih QR code. QR code di sini saya munculkan link sertifikat. Jadi untuk validasinya, jadi ketika QR code ini di-scan, maka daftar sertifikat ini, nama-nama yang ada di sini berarti memang ada sertifikatnya. Jadi itu untuk webinar kali ini sudah saya kasih QR code. Nanti kemudian laporan dan lain-lain juga sudah ada nantinya di sini Bapak Ibu. Lampiran-lampirannya yang belum saya sampaikan memang dokumen, artinya dokumentasi, foto dan lain-lain tidak tampil, tapi Bapak Ibu bisa buat sendiri. Itu Bapak Ibu untuk administrasi webinar. Jadi untuk yang grup BK sudah ada infonya, jadi tinggal diklik saja dari webinar pertama sampai hari ini sampai nanti berlanjut.
kita minimal ada 10 paket dulu. Ini kita sudah merencanakan 10 paket kegiatan webinar yang bernilai totalnya bisa nilai 1 Bapak Ibu, jadi bisa digunakan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Saya sebagai penanggung jawab teknis kegiatan webinar kali ini, mohon maaf apabila di dalam persiapan ataupun di dalam memberikan layanan kaitan dengan webinar ini masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Saya atas nama Litbang MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo akan selalu bekerja untuk kita semua bagi kemajuan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Halo sayang. Sudah pulang toh?